Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam Ahad ini kami kembali menjumpai pemirsa semua dalam live pekanan kami yang untuk malam Ahad itu kami live dari Masjid Jirona, Kelurahan Tuladenggi, depan SLB Kota Gorontalo. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas rangkaian fikih solat kita, dan InsyaAllah tema kita pada malam hari ini yaitu kita khususkan pada pembahasan seputar fikih solat jenazah. Kenapa tema ini kita ambil? Karena mengingat bagaimana hari-hari belakangan ini kita sepakat atau tidak, kita sadari atau tidak, info duka itu seperti sebuah kewajiban yang harus kita dengarkan setiap hari. Kita buka media sosial, berita duka. Kita dengar pengumuman di masjid, berita duka. Orang-orang yang ada di dekat kita senantiasa memberikan informasi, orang meninggal, orang meninggal, orang meninggal. Sehingga kemudian kebutuhan akan ilmu seputar sholat jenazah ini kami rasa perlu untuk disampaikan kepada masyarakat sekalian sebagai perbekalan dan sebagai sebuah ilmu untuk mempersiapkan kematian orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur kepada Allah karena hanya dengan nikmat yang Ia berikan kepada kita semua kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari pandemi yang belum selesai sampai dengan saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri mulia beliau, dan insyaallah limpahan rahmat itu akan sampai, akan tercurah kepada kita semua pengikutnya yang tetap setia di dalam menjalankan ajaran dan sunnah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah Facebook Ustadz Rahmat Jafar yang dimuliakan Allah, untuk mengawali perjumpaan kita ingin dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran sebelum nanti kita masuk ke materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Roswan Manto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, demikian lantunan ayat suci Al-Quran yang mengisahkan tentang bagaimana kematian menjemput setiap orang, ya, ayat yang sering kita dengar pada setiap kedukaan yang kita temui. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita insya Allah akan menyimak langsung materi seputar fikih solat jenazah.
Ini materi yang penting sekali, mengingat kita semua pada akhirnya akan menjadi pengurus-pengurus jenazah pada setiap keluarga kita yang kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita membutuhkan ilmu untuk mengurus jenazah-jenazah dari orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami ingin pemirsa juga ikut membantu dakwah kami dengan membagikan live ini, memberikan respon baik pertanyaan, saran dan lain sebagainya di kolom komentar. Semoga bisa membantu dakwah dari komunitas Cinta Masjid Gorontalo. Baik, kita langsung saja persilakan kepada Ustaz Rahmat Jafar untuk membahas tema seputar fikih salat jenazah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai, insyaallah pada malam ini kita akan membahas kajian fikih as-salatu alal mayyit, fikih salat terhadap jenazah, pada fasal yang keempat dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Tentunya sebagaimana tradisi kami di KCM adalah membacakan teks daripada atau naskah daripada materinya, kemudian kita terjemahkan insyaallah dengan bahasa yang mudah-mudahan mudah untuk difahami. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rizal, ya, materi ini kami angkat dalam momentum banyaknya orang yang meninggal entah karena Covid atau karena sebab-sebab lainnya. Tadi pagi saja kita dihebohkan oleh kabar di mana ada suami istri yang suaminya meninggal kemarin, ya, suaminya meninggal kemarin sore kalau tidak salah, kemudian istrinya meninggal subuh besoknya. Artinya mereka dikuburkan secara bersamaan karena belum sampai 24 jam pasangannya sudah meninggal, ya. Masya Allah. Artinya inilah yang kata orang sehidup semati. Kalau yang satu meninggal yang satunya belum, ya, berarti bukan sehidup semati, tapi satu hidup satu mati. Semoga insya Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Artinya kematian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Betapa ia datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang pernah menduga bahwa istrinya akan meninggal di subuh harinya, ya. Bahkan dirinya sendiri tidak pernah menduga bahwa dia akan mati di hari itu. Belum lagi memakamkan suaminya, tapi ternyata dia juga sudah meninggal. Para pemirsa yang sudah bergabung, terima kasih, jazakumullah khair. Ada Pak Abdurrahman Abdullah, ada Ibu Yanti Hamzah, ada Asri Tomayahu, ahlan sahlan. Kemudian ada Ibu Haja Suryanti Ibrahim, ada Bobi Tahir, ada guru saya Irna Said, ya, Ibu Irna Said, Masya Allah, Ustaz Rahmat Jafar. Kemudian ada Alfon Muhammad, ya. Ahlan sahlan semuanya dan 21 penonton yang sudah bergabung. Materi ini insya Allah akan membantu kita untuk lebih mudah sholat jenazah dan lebih semangat untuk sholat jenazah. Berapa banyak orang yang hadir melayat tapi kemudian meninggalkan dan menyia-nyiakan sholat jenazah. Ada 200 orang yang hadir, yang giliran as-sholatu alal jenazah hanya 20-30 orang yang maju, kan kasihan. Apalagi bapak-bapak yang kita sangat sulit untuk berprasangka kepada mereka. Kalau saya melihat ibu-ibu tidak sholat jenazah, prasangka baiknya mungkin dia haid, masih bisa kita berprasangka. Tapi kalau dia laki-laki, kira-kira apa prasangka yang bisa kita hadirkan dalam benak kita, ya kan? Mau bilang ke sana haid tidak mungkin, mau bilang ke sana belum balik, jenggot sedih dada, ya. Tidak berakal, waras dia datang, kan? Bahkan penampilannya luar biasa. Jadi ternyata rata-rata orang tidak ikut sholat jenazah itu memang terkendala pada prakteknya, pada tata caranya. Sehingga sering dalam takziah, dalam banyak kesempatan saya kemudian memberikan pencerahan tentang tata cara sholat jenazah ini. Tentunya apa yang akan kita sampaikan pada malam ini tidak akan selesai juga, ahlan sahlan, tidak akan selesai satu fasal ini, karena kita tradisinya adalah membacakan kemudian menerjemahkan. Kenapa harus begitu, Ustaz? Karena kalau saya sampaikan secara umum, banyak amanah dan informasi yang detail tidak bisa saya sampaikan. Karena saya sampaikan secara umum saja. Apa yang terlintas di pikiran saya sampaikan. Tapi kalau kita berdasarkan pada kitab, maka semua informasi yang dituangkan di dalam kitab ini insya Allah bisa kita sampaikan. Begitu. Nah,
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslur rabi as-salatu 'alal mayyit. Fasal yang keempat menceritakan atau membahas tentang salat untuk mayit. Baik. As-salatu 'alal mayyitil muslim ghairi syahidi min khasa'isi hadhihi al-ummah wa hiya fardu kifayatin bil ijma'. Dikatakan di sini bahwa salat untuk jenazah muslim ya, yang selain syahid. Jadi selain syahid adalah kekhususan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau yang syahid tidak dimandikan, tidak dikafankan, ya, dan boleh tidak disolatkan. Kenapa tidak disolatkan lagi Pak Ustadz? Ya karena solat itu adalah pemberian syafaat. Sementara mereka itu tidak butuh syafaat lagi. Mereka sudah dapat jaminan surga, kan begitu. Sama dengan anak kecil. Anak kecil itu boleh disolatkan, boleh juga tidak, selama dia belum balik. Ya, apalagi yang meninggal masih bayi. Kenapa? Karena solat jenazah adalah pemberian doa, syafaat untuk si mayit. Sementara bayi ini kan belum pernah berbuat dosa. Artinya ada doa atau tidak berpengaruh. Makanya doa untuk jenazah anak kecil dengan orang dewasa kan berbeda. Kalau yang dewasa kan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kalau anak kecil kan bukan begitu. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra, kan begitu. Atau ya Allah jadikanlah dia sebagai tabungan pahala untuk kedua orang tuanya. Ya, bukan untuk dia tapi untuk orang tuanya. Sebab musibah kehilangan orang tua anak kecil kan luar biasa beratnya, ya. Baik. Dan hukumnya adalah fardu kifayah secara ijma. Ya, fardu kifayah. Maksud ijma di sini kalau ada yang tiba-tiba muncul dengan mengatakan bahwa solat jenazah tidak lagi wajib tapi sudah sunnah muakkadah sesuai dengan perkembangan zaman, maka ini keluar daripada kesepakatan ulama kaum muslimin. Ya. Kemudian wal aslu fi masyru'iyatiha, dasar daripada pensyariatan solat jenazah ini adalah anna Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Beliau mengumumkan kematian seorang raja Najasyi, ya, di hari kematian itu. Fa kharaja ilal musalli, kemudian ilal musalla, kemudian Rasul keluar ke musalla. Musalla ini tempat salat, ya, tempat salat jenazah. Fa saffa bihim wa kabbaru arba'an. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk membuat saf-saf, para sahabat mengumpulkan para sahabat buat saf-saf, kemudian wa kabbaru arba'an, lalu memimpin salat 4 kali takbir. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Juga dasar lain adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu ala sahibikum. Ya, salatlah untuk sahabat kalian ini. Ini sebenarnya potongan dari sebuah hadis di mana ketika Rasulullah SAW didatangkan seorang jenazah, lalu yang pertama Rasul tanya adalah hal alaihi dain. Apakah si mayit ini ada utang atau tidak? Karena ada yang tahu bahwa si mayit ini ada utang, maka kata Rasul, sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalianlah yang sholat. Ini Nabi tidak mau sholat. Nabi enggan menyolati jenazah orang yang bunuh diri dengan orang yang banyak utang dan tidak mau membayar sampai mati. Bukan tidak mau membayar, tidak sempat bayar sampai mati. Beda tidak mau bayar dengan tidak sempat bayar. Nah, fenomena sekarang banyak orang tidak mau bayar utang, kan? Waktu datang berutang, ada yang bilang, Ustadz setengah mati mau tagih. Waktu dia datang bawa utang sama dengan kucing, tapi sekarang batagi akak sama dengan singa. Nah ini, hati-hati dengan utang. Rasulullah SAW enggan untuk menyolati jenazah yang punya utang. Apa kata Rasul? Karena Rasul tahu bahwa dia punya utang, maka muncullah ini hadis ini. Sababul wurudnya ini, sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalianlah yang sholat, saya tidak mau sholat. Nah, sampai ada seorang sahabat mengatakan, kalau begitu saya yang menjamin utang-utangnya. Kemudian Rasul sholat. Apa yang ingin kita sampaikan di sini? Wahadal amru lil wujub. Karena perintahnya sallu, ya kan? Dalam kaidah fikih kan, kaidah usuliyah al aslu fil amri lil wujub, ya kan? Asal hukumnya ketika datang perintah itu untuk kewajiban. Kecuali ada hukum lain, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum sunnah lainnya. Gitu. Jadi tidak semua redaksi yang datang dalam bentuk kata perintah itu hukumnya otomatis menjadi wajib, tidak. Tapi nanti kita lihat apakah ada qarina, apakah ada dalil lain yang memalingkan kepada hukum yang lain, hukum sunnah. Kemudian wala tasihhu salatu 'alal mayit illa ba'da ghuslihi. Maka tidak sah salat kepada orang yang meninggal kecuali setelah dimandikan. Ini syarat utamanya ini. Ya, urutannya.
Jadi kalau ada jenazah yang memang tidak mungkin lagi dimandikan, jangan langsung disolatkan, masih bisa ditayamumkan. Kalau masih bisa disiram-siram begitu saja, kalau disentuh nanti berbahaya maka atau hancur, maka boleh dia disiram dengan air. Sebab kalau mau ditayamumkan kan harus pakai tangannya sendiri. Sekarang tangannya kalau mau disentuh nanti hancur dagingnya. Berarti tinggal pakai siram air begitu saja, isyarat dimandikan. Apalagi sudah busuk, sebagian sudah belatung, hancur dan sebagainya. Begitu. Jadi tidak sah sholat jenazah kecuali si mayit ini sudah dimandikan. Baik. Waktuha, kapan waktunya? Nah, ini penting ini. Kapan waktu menyolatkan jenazah? Ada yang bilang, Ustaz, kami ini bingung mau sholat jenazah dulu atau sholat fardu. Ini penting sekali, ya kan? Iya, sholat fardu atau sholat jenazah. Nah, nanti bisa kita timbang-timbang. Pertama, tajuzu sholatu alal mayit fi kullil awqati. Dibolehkan sholat jenazah, kapan saja, siang malam boleh. Baik. Wala tukrahu fi awqatin nahyi, dan tidak dimakruhkan melaksanakan sholat jenazah pada waktu-waktu yang dilarang. Ya kan? Waktu dilarang dalam sholat saya sudah pernah jelaskan, kan ada 5. Li'annaha sholatu dzati sabab. Kenapa? Karena sholat jenazah itu adalah sholat yang memiliki sebab. Ya, misalnya ada umumnya ya, kalau kita simpulkan waktu yang dilarang untuk sholat ada 3, ya kan? Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, kemudian waktu istiwa, atau ketika sebelum matahari berada di tengah, tepat berada di tengah kepala kita, di atas kepala kita, dan kalau kita berdiri di atas matahari, bayangan kita tidak ada. Nah, kalau dia sudah tergelincir sampai bayangan kita sudah sama dengan tinggi badan kita, berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, waktu istiwa ini dilarang untuk sholat, tapi hukumnya makruh. Tapi ini tidak berlaku bagi sholat yang dhatus sabab, yang ada sebab. Contohnya misalnya masuk ke dalam masjid, walaupun itu waktu yang dilarang, tetap dibolehkan sholat. Ya, tahiyat masjid. Begitu juga dengan sholat jenazah, karena sholat jenazah ini adalah sholat yang memiliki sebab. Baik, tidak boleh ditunda gara-gara tunggu dulu, masih istiwa. Tunggu dulu terbit fajar, tunggu dulu, belum boleh sholat jenazah. Tunggu dulu setelah asar, nanti kita tunggu maghrib. Ya, tidak boleh, karena ini sekali lagi karena ini adalah sholat yang memiliki sebab. Baik. Lakin yukrahu ayyataharra salatuha fi hadhihi al-awqat. Amma law hasala dhalika ittifaqan fala karaha. Tapi kalau boleh ya dipilih-pilih waktunya kalau memang memungkinkan. Ya kan, sebelum waktu yang dilarang atau nanti setelah waktu yang dilarang boleh. Akan tetapi kalau sudah terjadi kesepakatan untuk disolatkan pada waktu dilarang tersebut, maka fala karaha, tidak ada larangan, ya, tidak ada kemakruhan. Wa yajuzu dafnu lailan bila karaha, dan boleh memakamkan jenazah pada malam hari tanpa ada kemakruhan sama sekali. Ya, tanpa ada kemakruhan sama sekali. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Malam hari boleh menguburkan, siang hari boleh kuburkan. Kenapa? Lianna Aisyah wa Fatimah wal khulafa ar-rasyidin ma'ada Aliyan radhiyallahu anhum dufinu lailan. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Rasul, Fatimah, ya, Zahra, kemudian khulafa ar-rasyidin, 4 sahabat kecuali Ali. Kecuali Ali berarti siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Semuanya mereka yang tadi saya sebutkan dimakamkan di malam hari. Wa qad fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, dan menguburkan jenazah di malam hari telah dilakukan oleh Rasul. Ya, jadi tidak begini, meninggal jam 3 sore. Ya sudah, kalau memang Anda tidak ada kebutuhan menunggu keluarga, tidak ada ini, tidak ada itu, kenapa tidak dimakamkan di malam hari? Taib. Nah, ini sekedar informasi kepada orang yang ingin sekali menguburkan di malam hari, tapi karena tradisinya di siang hari akhirnya dia tunda. Padahal dia ingin sekali melaksanakan sunnah Nabi, disegerakan, ya kan? Kata Rasul kan, asri'u bil janazah, segerakan memakamkan jenazah. Karena kalau dia orang baik, maka kita membantu dia segera bertemu dengan kebaikan, nikmat kubur. Tapi kalau dia orang buruk, berarti kita segera melepaskan keburukannya dari pundak-pundak kita. Baik. Jadi selain Ali radhiyallahu anhu itu dimakamkan di malam hari. Wa yustahabbul mubadaratu ila ad-dafni wa adami at-ta'khir.
dan sangat dianjurkan untuk menyegerakan pemakaman dan tidak ditunda-tunda. Mohon maaf sekali, sering sekali terjadi di mana kalau yang meninggal adalah kepala suku, kepala adat, pejabat atau mantan pejabat, maka pemakamannya kadang-kadang itu terkendala dengan syariat, terkendala dengan istiadat. Misalnya harus ada pemberian gelar, diadakan upacara gelar adat, ya kan? Gelar upacara adat. Nah, ini sampai kadang-kadang 5 waktu sholat terlewati, 1 hari lebih. Saya pernah menghadiri ya satu pemakaman, ya meninggal jam 5 sore, dikuburkan jam 1 siang. Jam 1 siang. Kan luar biasa. Ya, padahal bisa besok pagi, besok paginya, atau mungkin di malam hari, kan jam 5 sore kan? Jam 5 atau jam 4 kalau saya lupa. Kenapa? Karena pertama menunggu keluarganya, anaknya dari Jakarta. Yang kedua, anaknya sudah ada tapi ternyata belum langsung dimakamkan karena pimpinan-pimpinan adat belum ada. Nah, ini tidak boleh. Adat itu terakomodir dalam syariat ketika dia tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama. Kapan dia bertentangan dengan agama, ya boleh maafu, kita tinggalkan dulu sebentar, begitu. Jadi memakamkan jenazah itu didahulukan. Kemudian solusinya begini, kalau kita tidak mau tinggalkan tradisi pemberian gelar adat kepada mantan pejabat ini, makamkan dulu jenazahnya, setelah itu buat gelar upacara adat, berikan gelar kepadanya. Begitu. Ini gelar yang diberikan kan tidak mau dibawa ke dalam kubur dan tidak berpengaruh sama sekali. Kan gitu. Itu solusinya. Ya, kemudian 5 rawa Uqbat bin Amir radhiyallahu anhu. Tadi kenapa harus disegerakan? Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, 3 sa'atin nahana Rasul sallam anis salati fihinna. Mohon maaf, ini pernyataan dari Uqbah bin Amir yang mengatakan kami dilarang oleh Rasul untuk menguburkan jenazah pada 3 waktu. Menyolati, bukan menguburkan, menyolati jenazah pada 3 waktu dan menguburkan jenazah pada 3 waktu tersebut, ya. Wa dzakara waqtal istiwa, dan kemudian disebutkan waktu istiwa tadi yang saya sudah jelaskan, istiwa wa tulu ketika matahari terbit, wal ghurub ketika matahari terbenam. Jadi 3 waktu ini yang dilarang. Akan tetapi sifat larangannya ini adalah makruh, tidak sampai naik pada derajat haram. Karena tidak semua dalil yang datang dengan redaksi nahana itu, larangan itu, kemudian langsung kita hukumi haram, ya, karena bisa jadi dia masih dipalingkan oleh dalil lain terhadap hukum lain, yakni makruh. Jadi hukum ini ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Di antara dua kalangan ini, 2 golongan ini, golongan haram makruh, golongan wajib sunnah haram makruh, ada di tengah-tengah yang namanya jaiz atau diperbolehkan, mubah. Jadi kalau ada mengatakan ini hukumnya bid'ah, itu bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum, ya. Jadi hukum cuma 5, jangan ditambah jadi 6. Kalau Anda menambah bid'ah menjadi hukum, berarti Anda melakukan bid'ah, ya. Kemudian disebutkan tadi, wala tuakhirul janazat li ziyadati musallin. Dan kalau boleh, jenazah tidak boleh ditakhir, ditunda-tunda pemakamannya gara-gara orang yang makin banyak mau sholat, ya. Apalagi cuma datang kamar imbalia, mau apa? Cuma bali, sudah, kuburkan. Yang mau datang kamari mau sholat saja, kalau memang sudah terlalu lama kuburkan. Yang penting sudah disolatkan gelombang pertama. Jadi gimana Ustaz orang yang ingin sholat gelombang kedua? Boleh, tapi lebih baik dikubur. Nah, lihat keterangannya. Aulis sholati alaihi marratan ukhra. Tidak boleh jenazah pemakamannya ditunda hanya gara-gara ada gelombang kedua mau sholat, ya. Bal yusallun alal qabri. Lalu bagaimana solusinya yang ingin sholat? Sholatnya di atas kubur. Nah, ini cukup jelas keterangannya. Sekarang makanuha, tempatnya. Tempat apa ini? Tempat sholat jenazah, bukan tempat pemakaman. Tempat sholat jenazah. Tajuzu sholatu alal mayit fil musalla. Boleh menyolati jenazah di musalla. Ya, musalla. Tapi jangan Ustaz, di kampung kami wa yajuzu fi'luha fil masajid. Tidak ada musalla, ya sudah di masjid. Baik, musalla boleh, masjid boleh. Wa fi ghairihi, atau selain masjid dan musalla, ya.
Tapi zaman Ustaz tidak ada masjid, tidak ada musola, yang ada gereja. Orang sholat gereja, tidak usah. Sholat saya di dalam rumah atau di depan rumah. Wa tustahabbu fil masjid listima'in nasi fihi. Kenapa disunnahkan di masjid? Karena banyak orang yang bisa berkumpul di masjid. Kalau rumah kan sedikit, rumah kan terbatas, apalagi DP halaman binggi-binggi kan, tamiring, setengah mati orang mau sholat. Ya, ruangannya kecil, maka lebih baik dibawa ke masjid. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Suhail bin Baydha fil masjid. Rasul pernah menyolati ya seorang sahabat namanya Suhail, ya, itu di masjid, ya di masjid. Fa in dufina biduni sholati alaihi sallu alaihi wa huwa fil qabr. Sekarang bagaimana? Ya. Sekarang bagaimana kalau ada jenazah yang dikuburkan tanpa disolatkan? Ya kan? Kalau disolatkan belum dimandikan tidak sah. Ya sudah, solat tadi tidak sah, berarti mandikan dulu baru solat lagi. Nah sekarang sudah dikuburkan, baru belum disolatkan, ternyata belum disolatkan. Solusinya bongkar lagi? Tidak dibongkar. Tinggal solat di atas kubur. Ya. Tinggal solat saja di atas kubur. Jadi kenapa sekubur? Belum solat. Lupa. Ya sudah, tinggal solat aja di atas kubur. Kemudian wa takhtassu sihhatu sholati 'alal qabri biman kana min ahli fardhiha waqtal maut, ya. Dan keabsahan salat di atas kubur ini sangat tergantung kepada siapa yang salat. Ya, yang salat ini artinya min ahli fardhiha waqtal maut, orang-orang yang memang wajib menyolatkan waktu dia mati. Orang-orang yang wajib menyolatkan ketika dia mati. Li'annahu yu'addi fardhan khutiba bihi. Karena saat dia meninggal harusnya dia yang menyolati orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Amma ghairuhu famutatawwi. Adapun selain orang-orang yang sebenarnya wajib untuk sholat tersebut, misalnya datang kamar orang dari Jakarta, lalu dia sholat di situ, maka hukum sholat jenazah di atas kubur untuknya adalah tatawwu. Ya, sekedar ya tatawwu, sunnah saja. Ya, berbeda dengan kalau yang tadi kan fardhon kan, ya diwajibkan, fardhu kifayah. Wa hadhihi sholatu la yutatawwa'u biha. Ya. Amma ghairuhu famutatawwi wa hadhihi sholatu la yutatawwa'u biha wa man shallaha la yu'iduha. Jadi orang kalau sudah sholat jenazah maka tidak perlu mengulangnya, tidak perlu lagi gabung pada gelombang yang kedua, red kedua dan lain sebagainya, ya. Wala yu'iduha man lam yukhatib biha wala yu'iduha man lam yukhatab biha indal maut, ya. Dan tidak perlu mengulang bagi orang yang tidak terkena mukhatab, ya, kepadanya untuk sholat jenazah ketika terjadi kematian tersebut. Fala yusalli ala qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala qabri ghairihi. Maksudnya karena kita ini adalah orang yang waktu Rasul meninggal kita tidak ada, kita belum ada, maka kita ini tidak punya kewajiban sholat di atas kubur Rasul. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Sekarang syurutuha, tapi sebelum masuk pada syarat-syaratnya, kita sapa dulu para penonton GGS. Masya Allah ada Jua Gubali, ya, sedang menonton, ahlan sahlan. Ada Arman Yusuf Sayu sedang menonton, ahlan sahlan. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Pak Arman. Kemudian Fadel apa Ladu, Masya Allah Guru. Pak Roswan Manto, Masya Allah Pak Guru, ya. Kemudian ada Eta Flower, Masya Allah, ahlan sahlan Ibu Eta. Kemudian Laili Ardila Oli sedang menonton, Hamid Saleh sedang menonton, Ulin Yunus juga bergabung, Putri Angriani Dumbela sedang menonton, ya. Masya Allah ilmu yang bermanfaat, ya. Jazakillah Putri Agriani. Kemudian ada Ustadz Marzuki Pakaya, ahlan sahlan Pak Haji Marzuki Pakaya, Ketua Basnas Kota Gorontalo. Yos Priliani Usman, Masya Allah, ya, Masya Allah ini untuk orang yang di samping kiri saya. Kemudian ada Pak Hamid Saleh. Boleh maaf Ustadz, walau hukum atau aturan ilo agama meambola watiyat tajialu ilimu atau dasar mopolihu. Pilohilalo keluarga mau beresi milate tatilopotala milate tatilopotala, orang yang celaka meninggal kecelakaan, artinya mau podungga taluhu bele, tidak apa-apa, yang penting sesuai dengan syariat, bersih, dimandikan, bagian-bagian lubang telinganya dibersihkan, nah semuanya yang penting ya sekedar memandikan, membersihkan jenazah itu sudah sah, ya. Tapi lebih baik belajar fikih memandikan jenazah, lebih baik. Ustadz iya, kalau tidak ada yang mau memandikan dan tidak ada yang bisa, maka silahkan Anda maju untuk memandikan jenazah. Pak Marzuki Pakaya, subhanallah, terbaik 3 Ustadz muda, Ustadz Rahmat Jafar, Ustadz Rasul
Jazakallah khair Pak Haji ya. Kemudian 3R ya. Kemudian Pak Yusuf Agus, Hian MM, kemudian Ibu Joyce, Pak Romi Usman, Rukiah Sanusi, Nur Hadiah Yantaha ya, Nasruddin, kemudian El Kadir Erdu Kalang, Alhamdulillah sahlan, dan penonton yang masih bersabar untuk mendengarkan kajian kami. Kita masuk pada syurutuha, syarat-syaratnya. Kan 4 rakaat, 4 takbir. Baru ada supaya kedengaran. Titipan pertanyaan itu kan, misalnya ada kan memang 4 kali takbir. Ada yang terlambat sholat, dapat lagi cuma 2 kali takbir. Iya. Sholat ke sana baru tinggal 2 kali. Baru tiba imam subasanam. Otomatis dia tersisa 2 takbir. Apa mau kasih lanjut? Baru bacaan yang dibaca ketika dia terlambat di takbir ketiga itu Al-Fatihah atau menyesuaikan dengan imam. Ini pertanyaannya mantap sekali dan mewakili banyak orang ya. Tapi insya Allah pertanyaannya jawabannya masih jauh ya. Di halaman masih berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4. Ada nanti keterangannya insya Allah. Cuma secara singkat bahwa dia boleh mengganti. Jadi sama dengan orang yang ketinggalan 2 rakaat ya. Iya, kemudian dia ganti, dia tambah lagi, dia sempurnakan dengan 2 kali takbir yang ketinggalan tersebut. Tidak masalah. Baik. Syurutuha. Yustaratu li salatil janazah syurut salah ya. Syarat Yustaratu li salatil janazah, disyaratkan dalam salat jenazah syurutus salah ya. Syarat-syarat salat pada umumnya ya. Litasmiyatiha ya, salah, karena memang namanya apa? Salat. Jadi kan apa perbedaan salat jenazah dengan salat lainnya? Ada bedanya memang. Kalau salat jenazah tidak pakai ruku, tapi syarat-syaratnya sama semua. Sama semua, ya. Fahiya kaghairiha minas shalawat. Karena namanya salat jenazah, ya berarti dia sama dengan salat-salat lain, ya. Salat duha, ya, salat fardu, ya, dan salat-salat lain. Fayushtaratu laha at-tahara minan najis fil badan wa thawb wal makan. Maka disyaratkan untuk salat jenazah suci daripada najis, ya, suci dari najis di mana? Di badannya, pakaiannya, tempatnya. Nah, tempat kalau kita sholat 5 waktu yang pakai ruku dengan sujud, yang tempat harus bersih dari najis itu adalah tempat yang 7 anggota badan itu. Di mana kita meletakkan 7 anggota badan itu yang harus suci. Adapun kalau ternyata di bawah dada kita ada najis, ya tetap sah sholatnya. Berarti kalau sholat jenazah cuma yang kita injak itu, tempat berdiri kita itu. Di samping sandal kita ada kotoran kucing, sah sholatnya. Yang penting Anda tidak sholat berada di atas kotoran kucing itu. Begitu ya. Jadi pakaian, badan, dan tempat. Wa tahara minal hadatsil akbar wal asghar. Kemudian suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tidak boleh yang belum berwudu ya. Kemudian tidak boleh yang belum mandi junub. Kemudian sholat jenazah. Wastiqbalul qiblah, kemudian menghadapkan wajah ke kiblat, menutup aurat, kama yushtarat kama yushtarat takdim ghuslil mayyit, sebagaimana disyaratkan mendahulukan memandikan jenazah. Walau yushtaratu laha waqt, dan tidak disyaratkan baginya waktu. Jadi waktu itu kapan saja, bukan syarat. Ya, bukan syarat. Kalau sholat 5 waktu kan syaratnya apa? Dukhulul waqt kan? Masuknya waktu. Anda sholat 1 rakaat di luar waktu sholat, ternyata rakaat kedua baru masuk waktu sholat, ya tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tapi kalau sholat jenazah, syarat ini yang tiada. Syarat ini yang tidak ada. Dukhulul waqt tidak ada. Karena dia kapan saja boleh. Ya. Sholat dulu baru? Tidak boleh kan? Bagaimana dia mau disolati kemudian belum dikafankan? Ya. Walaupun boleh saja sebenarnya kan. Yang penting dimandikan dulu baru. Ya. Untuk kafan ini kan misalnya belum dikafankan dengan kain putih itu, tapi yang penting tertutup auratnya disolatkan, ya boleh saja kan. Urutannya ya lebih baik dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan. Lalu fatajuzu fi kullil awqat, boleh menyolatkan jenazah kapan saja, wala tukra fi awqatin nahi li anna dzatu sabab kama sabaq. Kenapa dia boleh disolatkan kapan saja dan tidak dimakruhkan atau tidak dilarang pada waktu-waktu yang dilarang? Karena memang solat jenazah adalah solat yang memiliki sebab. Baik. Wa idza tamakkana al-musalli minal wudhu'i lam tasihha as-salatu illa bihi. Kalau orang yang ingin salat jenazah itu sangat memungkinkan baginya untuk wudu, maka tidak sah salat jenazah kalau dia tidak berwudu.
Baik. Sekarang Ustaz, semua habis sholat jenazah. Semua habis sholat jenazah. Lalu kemudian kita belum punya wudu, mau pergi di kamar mandi jauh. Bagaimana? Kita ketinggalan sholat jenazah, iya kan? Nah, lihat kondisinya bagaimana. Fa in ajiza 'anil wudu'i tayammama. Kalau dia tidak memungkinkan lagi untuk berwudu itu memakan waktu dan sholat jenazah hanya 4 kali takbir, maka dia boleh langsung tayammum. Tinggal cari saja tanah di atas tanah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah berwudu dengan debu yang ada di dinding, di kaca mobil dan sebagainya. Tidak sah, ya? Ya, tidak sah. Tinggal langsung tepuk saja di atas tanah. Ya. Ustaz, saya tidak tahu DP cara, jadi saya coba guling-guling. Nah, itu terserah Anda. Ya, kemudian wala yasihu tayammum ma imkanil wudu wa in khafa futal waqt. Ya. Tapi di sini diberikan keterangan wala yasihu tayammum, tidak sah tayammum ma imkanil wudu, jika memungkinkan dia berwudu, wa in khafa futal waqt. Misalnya gini, di situ ada kamar mandi. Dapat lihat kamar cuma berapa langkah. Baik, tapi karena dia takut kehilangan waktu, lalu air yang ada di depan dia dekat, maka tidak sah tayamum yang dia lakukan. Kecuali ini makan waktu kan jauh, air tidak ada, sudah tayamum untuk sholat jenazah. Baik. Walau istaratu lahal jamaah, dan sholat jenazah itu tidak disyaratkan harus berjamaah. Misalnya harus berjamaah, cukup 1 orang 2 orang itu sudah cukup. Tapi kan sayang sekali bagi Anda yang datang melayat lalu tidak sholat jenazah, karena inti melayat itu di sholat jenazah itu. Ya, siapa yang sering sholat jenazah, maka di hari kematiannya banyak yang akan menyolatinya. Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal. Ya kan? Balasan itu dari perbuatan yang sama. Kalau Anda malas, ya lantingalo abalo sholat jenazah, maka mohon maaf di hari kematian pun orang-orang akan lantingo dan abal, ya, untuk sholat jenazah. Kemudian fatajuzu furoda, boleh sholat jenazah sendiri-sendiri. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma mata fa shalla alaihi nas faujan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata, ketika meninggal, fa shalla alaihi nas faujan. Ya, banyak orang yang menyolati tapi berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri. Lakin tusallul jamaah, akan tetapi sholat jenazah disunnahkan dijamaahkan. Disunnahkan dijamaahkan. Di sana sholat jenazah, saya sholat jenazah, antum sholat jenazah sendiri-sendiri, tapi untuk satu mayit boleh begitu. Tapi diusahakan daripada sendiri-sendiri sama dengan tarwih, sendiri-sendiri lebih baik disunnahkan. Baik. Sebagaimana, kenapa disunnahkan untuk berjamaah? Karena sebagaimana diriwayatkan oleh Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba. Ya, muslim mana saja yang meninggal kemudian disolatkan oleh 3 sof. Nah, ini diantara sunnah ketika solat jenazah. Kalau cuma 9 orang pun masih bisa disiasati 3 sof. Ya, bagaimana caranya jadi 3 sof ini orang yang solat ini? Kenapa? Karena orang yang meninggal lalu disolati oleh orang yang jumlahnya sampai 3 sof, maka illa aujaba, dia berhak mendapatkan surga. Wa yaskutul fardu biwahidin, kalau 1 orang sudah solat, maka sebagian yang hadir itu sudah gugur kewajiban sholat. Ya. Tapi pahalanya tidak dapat. Ya, pahalanya tidak dapat. Jangan berharap ente saya yang sholat pahala bagi-bagi. Tidak boleh. Gugur kewajiban tapi tidak dapat pahala, kan rugi. Pahala sholat jenazah itu kan 1 kirat kalau yang sholat. Kalau mengantarkan jenazah juga berarti dapat 2 kirat. Wal kirat, ya kata Rasul itu kal jabalil Uhud. 1 kirat itu besarnya seperti Jabal Uhud. Lihusulil fardi bi salatihi. Kenapa kalau 1 orang sholat jenazah yang lain sudah gugur kewajibannya? Ya sudah, karena kewajiban sholat sudah terlaksana dengan sholatnya yang sendiri itu. Gitu. Walau kana sabiyan mumayyizan ala sahih, ya, dalam pendapat yang sahih, walaupun yang sholat kepada jenazah itu adalah anak kecil tapi sudah mumayyiz, belum balik. Dia memang belum balik, masih anak kecil tapi sudah mumayyiz. Ternyata dia sholat jenazah itu, maka yang hadir pada saat itu sudah gugur kewajibannya untuk sholat. Baik. Lakinnal jamaah afdal, akan tetapi li'annahu yasduqu alaihi annahu shalla 'alal mayyit. Kenapa? Karena walaupun dia sendiri dan masih anak kecil tapi sudah mumayyiz, itu kewajiban sholat jenazah sudah terlaksana. Lakinnal jamaah afdal, akan tetapi lebih baik berkumpul, berkelompok, berjamaah itu lebih baik. Wa taksiruha afdal, dan lebih banyak memperbanyak jumlah orang yang sholat.
walau shalla 'alal janazati 'adadun zaidun 'alal masyruti waqa'at salatul jami'i fardu kifayah. Ya, andaikan misalnya ada orang yang sekelompok tambahan 'alal masyruti terhadap yang disyaratkan, waqa'at salatul jami', maka salat itu sudah terlaksana sebagai fardu kifayah. Wa in shallat ta'ifatun ba'da ta'ifatin fa salatul jami'i fardu kifayah. Tapi kalau misalnya ada kelompok yang sholat setelah kelompok yang lain, maka fasolatul jami', sholat mereka semua itu termasuk tetap fardu kifayah. Wala yaskutu fardu sholatil mayyit bin nisa'i, wala yaskutu fardu sholatil mayyit bin nisa', dan tidak gugur kewajiban sholat terhadap mayit karena yang ada hanya perempuan. In kana hunaka rijal, kalau di sana masih ada laki-laki. Au rajul, atau satu orang laki-laki, au sabiyyin mumayyizin fil asah, atau ada bayi atau anak kecil yang sudah mumayyiz dalam pendapat yang paling benar. Fi mahallis salati 'alal mayyit, di tempat salat untuk si mayit, li'anna fihi istihanah bil mayyit, karena kalau tidak disolatkan maka ini akan menjadi istihanah, penghinaan, merendahkan si mayit. Wa li'anna ahliyat adzikr walianna ahliyat adzikr lil ibadati akmal, walianna ahliyat adzakar lil ibadati akmal, karena laki-laki itu kalau beribadah itu lebih sempurna, lebih sempurna. Lalu fayakunu du'auhu aqrab ilal ijabah, kalau laki-laki yang mendoakan maka insyaallah ini lebih dekat dengan ijabah, artinya lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala ijabah. Wa idza lam yakun hunaka dzakar fatajibu sholatu 'alan nisa, tapi kalau tidak ditemukan ada laki-laki di situ, maka solat jenazah diwajibkan untuk perempuan. Baik, wa yaskutul fardu bi fi'lihinna hina idzin, kalau wanita itu sudah solat maka kewajiban solat jenazah sudah gugur. Wa yusallina furoda, dan mereka solat apa? Bersendiri-sendiri, furoda. Li'anna nisa la yusannu lahal jama'ah lahunnal jama'ah, kenapa mereka solat sendiri-sendiri kepada si mayit? Karena perempuan itu tidak disunnahkan solat berjamaah fi sholati 'alal mayit, dalam solat jenazah. Wa qala Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i mengatakan fa in shallaina jama'ah fala ba's, tapi kalau mereka para wanita ini solat jenazah berjamaah maka tidak ada masalah. Mungkin sampai di sini dulu, sudah azan dan kita azan dulu baru setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya secara online. Tafadhol. Suara luar. Sudah suara luar itu? بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا كريم الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sudah ada mungkin? Ayo Ustaz Reza, untuk pandu dulu. Ustaz Reza. Untuk pandu dulu. Untuk pandu dulu. Baik, Masya Allah, demikian pembahasan singkat baru part 1 ya dari rangkaian fikih solat jenazah ini, fikih jenazah. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz dari Muhammad Muh Al-Fatah. Iya, tapi sebelumnya kita sapa dulu, ada Pak Hamid Saleh. Saran harus disosialisasikan itu Ustaz, sedia kala jenazah itu harus secepatnya dikuburkan. Masya Allah. Ada Pak Kasman Barwadi, ada Irma Said, dan penonton yang masih bertahan 18 orang. Pertanyaan pertama, bolehkah mengulangi sholat jenazah sampai berkali-kali? Soalnya diminta jadi imam oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Boleh? Ada 3 Ada ya? Baik. Mic itu boleh? Baik. Tadi sudah dijelaskan ya. Man shallaha la yu'iduha. Siapa yang sudah menyolati jenazah tidak perlu mengulangnya. Ya, tidak perlu mengulangnya. Wala yu'iduha man lam yukhatab biha indal maut. Ya, sama dengan orang yang artinya ketika ada kematian dia tidak hadir di situ. Ya, dia tidak hadir di situ. Nah, tidak perlu dia mengulangi sholat. Ya. Jadi saran saya kalau ada yang menginginkan kita untuk menjadi sholat imam sholat berikutnya, kita lihat kalau memang masih ada yang bisa memimpin sholat jenazah, ya berarti serahkan kepadanya. Tapi kalau tidak ada, semuanya adalah orang awam, maka untuk kemaslahatan bersama boleh Anda maju untuk kemudian memimpin sholat jenazah. Kemudian yang kedua, bagaimana menunda sholat jenazah biar sekalian habis sholat fardu di masjid supaya ramai jamaah yang menyolati. Contoh, jenazah bisa saja disolati jam 9 pagi tapi ditunda habis zuhur supaya semua jamaah zuhur ikut menyolati, ikut sholat. Nah, ini lebih baik langsung dikuburkan jam 9 pagi daripada menunggu orang banyak untuk menyolatkan sholat jenazah dan kita berdosa, ya. Karena takhir di sini sebenarnya walaupun dia makruh, ya, dilarang untuk mentakhir dan jatuhnya makruh, ya makruh ini kan perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian kenapa kita diminta untuk menyegerakan jenazah? Karena satu, membantu dia untuk segera bertemu dengan nikmat kubur. Dan tahukah kita ketika jenazah itu diusung dengan keranda di atas pundak orang yang mengangkat, seandainya mereka bisa mendengar, mereka akan mendengarkan perkataan suara dari si mayit. Apa yang dia katakan? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan, cepat langkah kalian, cepatkan langkah kalian agar saya segera sampai di kubur. Ini bagi orang yang beriman. Bagi orang beriman dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya. Artinya kalau cuma kasusnya misalnya mau tunggu jamaah, belum tentu juga jamaah yang sholat di situ juga ikut sholat, begitu. Yang jam 9 pagi ini siapa saja yang 2-3 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang sudah. Yang penting Anda segera memakamkan jenazah tersebut, ya. Kemudian yang kedua, apakah benar wudu untuk sholat jenazah tidak bisa dipakai untuk sholat berikut? Apakah benar wudu untuk sholat jenazah tidak bisa dipakai untuk? Dan saya belum menemukan keterangan dari para ulama demikian. Yang tidak boleh itu adalah tayammum.
Walaupun ada berbeda pendapat di kalangan ulama-ulama madzhab, ulama fikih, apakah satu tayamum bisa untuk solat fardu berikutnya, ya. Allah taala alam, saya mengambil pendapat madzhab Syafi'i yang mengatakan tidak boleh. Untuk tayamum cukup satu tayamum untuk satu solat, kecuali tayamum itu dia pakai untuk solat fardu, selebihnya dia lakukan untuk solat sunnah, itu boleh. Tapi kalau untuk dua solat fardu tidak boleh. Adapun wudu sampai hari ini wallahu taala alam, yang saya tahu adalah selama dia wudu boleh dipakai untuk semua solat. Rasulullah SAW pernah berwudu, satu wudu untuk 5 waktu solat. Berarti beliau tidak tertidur sama sekali sampai subuh berikutnya, ya. Karena solat jenazah ini adalah sama dengan solat biasa, berarti ya sama, hukumnya sama, ya. Baik. Kalau jenazahnya banyak, di bagian mana kita berdiri? Ini pertanyaan titipan. Baik, berdiri untuk laki-laki itu kan bagian apa? Bagian kepala kan? Untuk perempuan di bagian perut, bagian dada. Nah, itu sunnah saja. Artinya ketika kita sholat berdiri, perempuan ternyata di bagian perutnya atau di bagian kepalanya tidak sesuai dengan yang disunnahkan, sah sholatnya. Jadi kalau sudah ramai-ramai begitu, ya silah Anda berdiri saja di yang paling depan. Yang paling depan. Jadi kan jenazahnya kan berurutan begini kan? 1, 2, 3, 4. Ya sudah, Anda berdiri yang paling sesuaikan orang yang paling dekat itu. Iya. Iya. Jadi kalau jenazahnya diurut begini, maka Anda kan silakan menyesuaikan dengan yang paling dekat. Begitu. Kecuali jenazahnya banyak sekali di sini, ya ambil tengah saja. Ambil di tengah saja. Tidak masalah. Masalah ya, Ibu Hasni Hamid, ya. Kemudian ada Marzuki Kai, Muhammad Marzuki, ya. Ini sudah, ya. Ini yang ditanya tadi, ya. Alhamdulillah Pak Kasman Barwadi, ya. Beliau ini sahabat saya dulu di pesantren. Masya Allah, luar biasa, sangat bagus penjelasannya. Insya Allah bermanfaat Pak Kasman dan bisa disebarkan. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, ya, sudah cukup. Insya Allah kita, untuk para penonton yang masih bertahan, insya Allah nanti akan kami umumkan lagi kapan ada kajian sholat jenazah, karena ini penting sekali. Sebab Anda tadi hanya mendengarkan sampai pada pembahasan jika semua yang hadir adalah wanita dan yang ada di situ hanya satu orang laki-laki dan dia anak kecil misalnya, dia belum balik tapi sudah memayyiz, apakah yang memimpin sholat jenazah ini langsung perempuan atau masih laki-laki itu? Itu sudah kami jelaskan. Kalau memang tidak ada perempuan sama sekali, ya tidak ada laki-laki sama sekali, berarti ya secara terpaksa perempuan maju semuanya, kemudian sholatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tapi kalaupun, Ustaz, kalau sendiri-sendiri kayaknya saya tidak bisa, ya sudah berjamaah, karena ada orang yang lebih paham dari kami, ya disunnahkan dijamaahkan, dilaksanakan secara berkelompok, tidak mengapa, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekarang nanti insyaallah berikutnya kita akan jelaskan bagaimana takdimus shalah ala dafn, ya, mengedepankan salat sebelum memakamkan dan seterusnya. Masih banyak sekali pembahasan fikih jenazah ini, ada rukun-rukunnya dan tata caranya, insyaallah tetap akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya dan nanti akan kita umumkan, ya, supaya yang sudah menonton tidak akan ketinggalan. Alhamdulillah, yang jazakumullah khair kepada 23 penonton yang masih bertahan. Sekali lagi, penonton yang bertahan hingga akhir ini luar biasa, sebab butuh mendengarkan kajian yang berbasis kitab itu butuh kesabaran yang tinggi, karena harus didengarkan bahasa Arabnya yang kadang dia tidak fahami, setelah itu baru menunggu penjelasannya, syarahnya. Jadi luar biasa. Terima kasih. Kita tutup. Saya kembalikan sama Ustaz Rizal Panigoro. Baik, terima kasih kepada seluruh penonton yang bertahan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut satu ilmu yang luar biasa seputar fikih jenazah ini. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah.